90,6 Pramudia Kota. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi hari ini tadi kalau 1 jam berlalu dia nikah sendiri. Saat ini Pramudia Kota kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, terutama bagi yang kita ketahui bersama bahwa Kota Denpasar ini salah satu kota dengan inklusi ya. Jadi ini juga akan menjadi salah satu bahasan kita bersama Pengadilan Negeri Denpasar, di mana hari ini kita akan membahas mengenai layanan hukum bagi kelompok rentan dan juga kaum disabilitas, di mana keadilan merangkul semua di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan warga kota pagi hari ini sudah hadir di hadapan Rianika, Ibu Hakim kita dari Pengadilan Negeri Denpasar, Nimade Okti Mandiani, SH. Bu Okti, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu? Sementara sehat. Mbak sendiri gimana, sehat? Sehat, sementara. Oke, baru kedengeran suaranya ya. Tadi ada sedikit salah pencet gitu ya, tapi memang warga kota biar nggak salah seperti Rianika salah informasi. Salah pencet ataupun informasi buat Anda yang mungkin mau tanya-tanya, terutama mungkin yang ada selama ini punya apalagi ada yang menyerang kaum disabilitas ataupun kaum rentan yang selama ini dengar-dengar nih kalau ke Pengadilan Negeri Denpasar, gimana ya kalau saya misalkan memang penyandang disabilitas, apakah saya bisa di-provide di sana, apa aja fasilitas yang ada. Silakan warga kota daripada salah informasi, mending langsung aja tanya ya di 0124 4444 dan di 8133383389. Dan pastinya Bu Hakim kita, Bu Okti, hari ini akan membahas yang masih akan memberikan informasi rinci untuk Anda. Oke, Bu Okti, kita hari ini mau membuka dulu di topik kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kalau misalkan Ibu sendiri nih secara personal ya, mendengar istilah keadilan yang merangkul semua, ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat tersebut, Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang merangkul semua, jadi yang pertama terlintas di benak itu pasti adalah semua, berarti tidak ada perbedaan, setara. Artinya juga non-diskriminasi. Seperti yang sudah bilang, kalau di Denpasar itu, kota Denpasar terkenal dengan kota inklusi, maka kami pun di Mahkamah Agung ya, pada umumnya itu kita mengenal istilah dari inclusive justice, keadilan inklusif ya. Artinya keadilan apa? Kita mencoba untuk memastikan bahwa seluruh individu itu termasuk kaum rentan dan penyandang disabilitas itu akan mendapatkan akses yang sama, akses yang setara untuk memperoleh keadilan terhadap keadilan tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan. Jadi setiap orang memiliki dan berhak atas perlakuan yang sama di muka hukum. Jadi tanpa diskriminasi, tanpa membedakan apakah itu ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, atau status ekonomi. Itu yang coba dicapai. Nah, kalau selama ini kan orang mengetahui Bu ya tentang kaum disabilitas siapa aja udah tahu. Nah, kalau misalkan ini kan dalam bahasa pagi hari ini kita juga akan membahas kelompok rentan. Nah, kelompok rentan di sini yang dapat didefinisikan seperti apa sih Bu? Baik. Kalau untuk kelompok rentan sendiri itu dalam Undang-Undang HAM itu ada beberapa yang tergolong kaum rentan. Itu salah satunya adalah kaum lanjut usia, kemudian anak-anak. Di sini kemudian perempuan ya, perempuan itu bisa khususnya adalah perempuan wanita hamil, menyusui, dan juga perempuan korban kekerasan. Salah satunya juga dari kaum rentan itu adalah penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu sudah masuk ke dalam kaum rentan. Baik. Nah, kalau itu kan pengertian atau definisi dari kaum rentan itu sendiri, Ibu. Nah, kenapa sih kita tuh penting banget untuk membahas topik pagi hari ini? Apakah karena adanya rasa ketakutan dari masyarakat ini untuk ragu ya datang ke pengadilan, karena mungkin terutama buat mereka kelompok rentan ini dan juga penyandang disabilitas, Ibu Hakim misalnya? Baik. Topik ini penting karena ini amanat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu kan memberikan perlindungan. Dalam pasal 28 itu huruf A sampai dengan H itu bahwa negara menjamin hak asasi manusia secara universal, termasuk hak atas perlindungan, terus kesamaan di muka hukum dan keadilan bagi semua warga negara. Jadi sering kita melihat di masyarakat itu ya bahwa kelompok rentan ini ya, termasuk salah satunya penyandang disabilitas ini seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan menghadapi tantangan dalam mengakses
mengakses segalanya, termasuk salah satunya adalah mengakses keadilan. Contohnya misalnya kaum disabilitas untuk datang, mungkin mereka untuk memperoleh informasi kurang, atau kemudian adanya stigma dalam masyarakat terhadap kaum perempuan misalnya, sehingga mereka ragu-ragu untuk kemudian memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Seperti itu. Anak-anak keterbatasan juga terhadap anak-anak juga sering kita lihat ya perlakuan orang lihat kan, wah perempuan ya pandang remeh biasanya kan, apalagi dalam sistem masyarakat stigma dengan mengandung sistem patriarki. Itu kan posisi perempuan itu cenderung lemah kan seperti itu ya. Kemudian juga kaum fakir miskin. Kalau orang kan suka melihat tuh casing luarnya, penampilan luarnya wah kalau ini dia, tapi kalau udah lihat wah nggak punya ini. Sehingga ada orang memandang rendah. Padahal konstitusi sendiri negara sini itu sama, kita semua itu sama mempunyai hak untuk mengakses sebagai warga negara, kita tuh punya hak untuk memperoleh keadilan yang sama. Kenapa kemudian itu penting, dan negara pun dalam bentuknya untuk melindungi hal itu sudah mengeluarkan beberapa aturan seperti itu ya, beberapa aturan. Kita mengenal ada undang-undang HAM itu sendiri, undang-undang 3 tahun 99 tentang HAM. Ada undang-undang sistem peradilan pidana anak itu untuk melindungi anak. Ada kemudian undang-undang mengatur tentang tindak-tindak kekerasan seksual untuk melindungi terutama perempuan. Untuk kemudian negara ini, Mahkamah Agung sendiri untuk kemudian sebagai implementasi mendukung kemudian terhadap akses keadilan untuk kaum rentan itu pun mengeluarkan beberapa aturan. Itu wujud komitmen dari lembaga kami, dari Mahkamah Agung. Misalnya ada Permen 3 tahun 2017 itu pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, salah satu kaum rentannya. Kemudian ada Permen 2 tahun 2025 tentang pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas. Kemudian ada juga dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sendiri mengeluarkan SK 1692 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Jadi pengadilan itu diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Seperti itu. Oke, nah itu sebenarnya sudah diatur ya Warga Pot, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Hakim, bahwa memang ada aturan kebijakan yang mendasari pengadilan memang untuk memberikan perlakuan khusus kepada mereka-mereka yang termasuk dalam kelompok rentan dan juga kaum disabilitas. Nah kalau itu kan secara teorikalnya, nah kalau secara praktiknya ini Bu Hakim, apakah semua orang ini memang sudah diperlakukan sama di pengadilan negeri dan justru disesuaikan juga dengan kebutuhannya soalnya? Oke. Kalau itu dua-duanya Mbak. Ya, saya jawab itu dua-duanya. Jadi siapapun yang datang ke pengadilan negeri Denpasar khususnya ya, itu mendapat perlakuan yang sama. Dalam artian mereka boleh untuk mengakses informasi. Jadi itu diperlakukan sama, tanpa membedakan apakah kemudian mereka itu perempuan, laki-laki, tidak membedakan agama. Semua berhak untuk memperoleh layanan dari kami. Tetapi di satu sisi karena kaum rentan ini pun memiliki keunikan tersendiri, maka mereka membutuhkan perlakuan khusus. Seperti itu. Jadi kalau Mbak Nika itu bertanya apakah kemudian ini diperlakukan sama atau dapat perlakuan khusus, makanya saya jawab dua-duanya. Secara hak mereka memperoleh diperlakukan sama, tetapi karena kemudian kaum rentan ini itu mereka memiliki keunikan, mereka mendapat perlakuan khusus. Contohnya ketika kami sidang, untuk perkara pasti akan didahulukan dari perkara yang lain untuk menjaga kemudian tidak terlalu lama menunggu, kan seperti itu ya. Untuk perempuan berhadapan dengan hukum pun kita usahakan sebisa mungkin perkaranya adalah didahulukan. Untuk penyandang disabilitas pun seperti itu. Kita upayakan untuk memberikan layanannya itu dengan memberikan prioritas terhadap mereka. Karena kita tahu bahwa anak-anak misalnya yang menjadi saksi anak terlalu lama menunggu atau anak korban terlalu lama menunggu, secara psikisnya kan apalagi itu wilayah yang mereka tidak kenal kan, itu pengadilan itu udah punya mentalnya udah kena duluan kan gitu kalau bahasa sekarang ya. Atau kemudian perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil seperti itu,
menunggu dalam jangka waktu lama itu tentu sangat riskan, resiko bagi mereka. Orang yang berlanjut usia pun seperti itu. Untuk penyandang disabilitas itu juga apalagi, karena secara khusus pun sudah diatur ketentuannya. Jadi dalam memberikan pelayanan maksimal dari Pengadilan Negeri Denpasar khususnya untuk penyandang disabilitas, kami sudah menyediakan apa yang bisa membantu. Contohnya, tetapi untuk mendapatkan fasilitas itu supaya kami mengetahui apa yang dibutuhkan, itu ada namanya harus mengisi dulu personal ya. Jadi harus mengisi dulu kayak formulir seperti itu. Jadi disampaikan dulu kepada kami apa-apa yang dibutuhkan, ada penilaian personal. Jadi sebelum persidangan atau sebelum mereka mengakses keadilan kepada kami, tolong disampaikan dulu kepada kami hal-hal apa yang dibutuhkan. Sehingga kami pada saat mereka datang ke pengadilan, kami sudah ready, kami sudah siap. Misalnya mereka memerlukan, mereka tidak bisa mengakses, kami sediakan kursi roda. Kalau alat bantu dengar seperti itu, kalau mereka tidak bisa berkomunikasi, maka kami sudah melakukan kerjasama dengan SLB setempat ya, sekitar untuk membantu berkomunikasi atau nanti untuk mendampingi mereka di persidangan. Atau jika kemudian anak-anak atau kemudian perempuan itu membutuhkan pendampingan, itu juga bisa kita koordinasi dengan dinas sosial misalnya, membantu mereka mendampingi sehingga ketika mereka datang pengadilan itu mereka nyaman, mereka tenang. Artinya apa? Ketika mereka nyaman, ketika mereka tenang, proses persidangan pun lancar sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai seperti itu nanti. Baik, nanti kita akan lebih lanjut pastinya membahas mengenai layanan nyata yang memang ada di Pengadilan Negeri Denpasar Warga Kota. Mungkin warga kota juga pengen tahu bagaimana sih alurnya, pengen mungkin ada pendampingan atau bantuan khusus, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Bu Hakim, ini kan masih dalam dasar dan aturan juga peran pengadilan serta dalam layanan hukum ya bagi kelompok rentan. Sebagai hakim ya Bu Okti sendiri, ini kan pernah nggak sih Bu dalam memimpin sidang ini sulit nggak? Sebagai kita tahu mereka ini kan punya keunikan dan sebagai hakim juga ada perlakuan khusus nggak sih untuk mereka dalam menentukan putusan sendiri? Baik. Kalau pengalaman pribadi selama bersidang itu seperti tadi sudah saya sampaikan di Monika, seringkali kami mengalami itu ketika kemudian datang ke pengadilan. Itu yang saya bilang, seharusnya kita diberitahukan dulu sehingga kita bisa memberikan, bisa tahu apa sih yang mereka butuhkan, kan seperti itu ya. Contohnya selama persidangan, kalau saya sih nggak ngalamin, tetapi saya melihat dari beberapa majelis yang bersidang, ada saat nenek yang datang tidak bisa kemudian kesulitan untuk berjalan. Satu, dia itu kan sudah umur. Tidak ada pemberitahuan kepada kami, tetapi ketika kami melihat seperti itu ya, oh ini membutuhkan nih. Segera kami, petugas kami itu segera dengan tanggap butuhnya apa kursi roda yang kita serahkan. Kemudian seperti tadi saya bilang, persidangannya pun kemudian didahulukan dari perkara-perkara yang lain, supaya kemudian proses persidangannya pun sebisa mungkin kita percepat gitu, tanpa meninggalkan aturan, karena kami punya hukum acara untuk bersidang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak itu, untuk persidangan anak kita mempunyai ruang sidang tersendiri ya, sehingga itu tidak ruang sidangnya bersifat tertutup sehingga anak-anak itu merasa nyaman, dia tidak diperhatikan orang, tidak diperlihatkan orang. Nah kemudian untuk salah satunya untuk yang kami berikan pengalaman saya ini kayak bersidang, ada salah satu terdakwa itu habis melahirkan. Harusnya kan datang ke pengadilan untuk persidangan, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan seperti itu, kami mengadakan persidangan secara telekonferensi. Jadi terdakwa yang dalam posisi perempuan waktu itu sedang hamil besar sampai dengan kemudian diproses melahirkan, terbatas aksesnya, ya kita untuk satu terdakwa tersebut kita sidangkan secara telekonferensi seperti itu. Jadi kita melindungi juga hak-hak mereka. Mereka tetap bisa mengikuti persidangan, tetapi kita bantu, kita permudah dengan tidak perlu datang kepada kami. Tetapi sekali lagi, ketika kami diberitahukan kondisi ini seperti itu, jika tidak diberitahukan, tentu kami tidak tahu bagaimana kemudian ini ya untuk mempersiapkan apa sih yang
mereka butuhkan seperti itu. Oke. Baik. Nah itu dia warga kota, di segmen pertama kita sudah membahas banyak sekali. Nanti kita setelah ini akan membahas lagi, mungkin lebih rinci lagi terkait layanan yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar warga kota untuk teman-teman dari kaum kelompok rentan dan juga disabilitas. Jadi bagi warga kota yang ingin bertanya, masih kami buka line telepon dan juga WhatsApp kami ya di 036124 4444. 9,6 RTK warga kota, masih dalam bahasan kami bersama Pengadilan Negeri Denpasar mengenai layanan hukum bagi kelompok rentan dan juga kaum disabilitas, di mana keadilan yang merangkul semua. Bersama Ibu Hakim kita, Ibu Nimade Oktimandiani SH. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Okti sendiri tentang bagaimana sih sebenarnya dasar aturan serta peran pengadilan terhadap mereka-mereka kaum rentan dan juga kaum disabilitas. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit tentang layanan nyata yang memang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Tapi mungkin sekarang lebih menspesifikasi lagi, terutama tadi Ibu juga bilang bahwa silakan untuk melapor. Mungkin banyak yang bingung juga gimana sih caranya melapor, sama siapa nih saya harus melapor. Nah, boleh dijelaskan Bu Hakim, di Pengadilan Negeri Denpasar sendiri itu layanan apa saja yang memang disiapkan dari Pengadilan Negeri untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta alurnya seperti apa sekarang? Baik, terima kasih. Seperti tadi sudah kita sampaikan, kami sampaikan di depan bahwa sebelum datang gitu, jika memang pencari keadilan atau masyarakat memerlukan bantuan karena keterbatasan mereka, termasuk kaum rentan atau disabilitas tersebut, silakan datang ke PTSP kami, layanan terpadu satu pintu kami. Silakan datang di situ, nanti kita akan diberikan layanan prioritas seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian kami akan arahkan ke petugas untuk mengisi yang namanya penilaian personal. Di situ sudah ada formulir mengenai apa-apa yang dibutuhkan, termasuk keterbatasannya itu apa. Misalnya keterbatasannya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, jadi sudah mengisi formulir di sana. Kemudian nanti itu akan dinilai oleh petugas back office kami apakah kemudian bisa kami sediakan atau tidak, seperti itu ya. Itu tentunya butuh tenggang waktu ya Mbak, jangan kalau memungkinkan itu adalah tidak di hari ini sidang, butuh pelayanan di hari ini datang. Karena kalau yang peralatannya tersedia di pengadilan itu memungkinkan untuk hari itu juga, tetapi untuk pendampingan misalnya kita perlu koordinasi dengan instansi lain atau dengan lembaga lain seperti itu. Kalau mereka membutuhkan kursi roda, alat bantu dengar, kemudian itu memungkinkan untuk kita siapkan pada hari itu juga. Itu pun kenapa kami butuh waktu lagi, itu untuk memastikan bahwa itu berfungsi baik dulu, kan seperti itu ya. Kita harus tes dulu apakah kemudian itu terdengar oleh mereka, dapat digunakan dengan baik. Yang menyulitkan kalau kemudian datang mendadak itu tentunya kan kalau itu membutuhkan bantuan lembaga lain, seperti kita perlu untuk petugas untuk seperti dari LSB ketika mereka butuh untuk isyarat, bahasa isyarat seperti itu. Petugas kami sendiri itu sudah secara kontinu itu mendapatkan pelatihan dari lembaga seperti SKB untuk membantu bagaimana sih melayani kaum disabilitas seperti itu. Tapi tentunya untuk dalam persidangan karena petugas kami pun tidak bisa terhindar, kita kadang perlu bantuan dari lembaga lain seperti itu. Jadi silakan datang ke PTSP kami, sampaikan keluhannya apa, nanti akan kami bantu untuk mendata yang dibutuhkan seperti apa. Nanti kemudian pasti akan petugas kami akan membantu. Ketika baru datang, ruang sidang mana sudah disiapkan, sudah langsung diantar ke ruang sidang seperti itu. Tapi itu tadi tolong mengisi penilaian personal dulu, kemudian biar kami bisa mempersiapkan sehingga mereka nyaman, mereka bisa memperoleh apa yang memang menjadi haknya mereka seperti itu. Baik Ibu, nah itu kan dari layanan dari petugas sendiri. Nah kalau infrastruktur sendiri, apakah memang sudah memenuhi syarat juga untuk kaum disabilitas, contohnya membawa kursi roda, apakah ada jalur kursi roda khusus atau bagaimana? Baik, seperti yang sudah kami sampaikan di depan bahwa Mahkamah Agung khususnya Direktorat Jenderal Peradilan Umum itu sudah mengeluarkan aturan tersendiri seperti di SK 1692 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Dalam surat itu wajib itu hukumnya Mbak.
Jadi pengadilan itu memang sudah diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak. Sudah ada item-item yang memang harus ada di pengadilan tersebut. Ada guiding block-nya seperti untuk konsul, kemudian ada toilet khususnya untuk mereka. Jalur landai juga sudah diiniin untuk kursi roda ya Mbak ya. Kemudian kursi roda pun sudah kita berikan, kita siapkan seperti itu. Itu untuk kaum disabilitas. Kemudian untuk kaum rentan seperti kami bilang tadi, untuk ibu menyusui pun sudah disediakan ruang fraksi khusus seperti itu, sehingga mereka bisa nyaman ya menyusui untuk tanpa kemudian merasa risih karena bergabung dengan yang lain. Kemudian aturannya pun infrastrukturnya seperti tadi, jadi itu sudah masing-masing pengadilan atau tiap-tiap pengadilan itu diwajibkan sesuai dengan SK-nya. Jadi infrastruktur di Denpasar itu mudah-mudahan memadai lah untuk kaum disabilitas. Jadi itu tadi adalah salah satu info yang penting banget ya warga kota ya, terutama menjadi informasi bagi teman-teman disabilitas juga yang memang salah satu kendalanya pasti adalah bagaimana aksesnya ke sana. Jadi apalagi memang kalau kita ketahui bersama ini, terutama teman-teman yang membawa kursi roda itu kan perlu akses yang jalan yang landai, tempat yang lebih ini untuk menggunakan kursi roda. Nah, baik Bu Hakim, selanjutnya kita membahas juga sedikit pertanyaan dari masyarakat yang sudah masuk karena ini juga berkaitan dengan layanan nyata yang ada di pengadilan. Nah, kan ini sebagai kelompok rentan ya Ibu ya, terutama ini mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa mereka memiliki hak dari atas layanan khusus di pengadilan. Nah, bagaimana sih sebenarnya upaya dari Pengadilan Negeri Denpasar ini untuk menyosialisasikan hak-hak tersebut kepada masyarakat selain memang talk show ini? Baik, kalau untuk sosialisasi sendiri tentu kita seperti jam sekarang Pak ya, ada medsos ya, melalui media sosial, salah satunya kan seperti ini, melakukan podcast ini. Kemudian sosialisasinya juga di masyarakat itu selain melalui media sosial juga secara langsung Mbak, kita ini prakteknya juga secara langsung, baik dalam pemberian informasi ataupun dalam layanan sidang seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat memang sudah kita melihat memang memerlukan pelayanan khusus atau perlakuan khusus baik itu di depan, petugas kami sudah dengan sigap ini termasuk kaum rentan nih, jadi perlu layanan prioritas. Untuk persidangan pun seperti itu, kami yang bersidang, petugas yang bersidang baik hakim, panitera maupun jurusita ya, bagian persidangan itu juga ini yang bersidang ini kita lihat. Kalau bersidang kan ada antrian kadang-kadang gitu kan Mbak, ada antriannya. Tetapi kalau kita lihat ini masuk kaum rentan nih, artinya kita dahulukan dulu untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi saya sering bilang kepada masyarakat bahwa di pengadilan kalau persidangan itu bukan hanya kemudian menyelesaikan permasalahan hukum saja, tapi juga adalah sarana untuk informasi. Jadi masyarakat dengan melihat langsung bagaimana kami memperlakukan kaum ini, kaum disabilitas ini juga, kaum rentan dan disabilitas ini, mereka bisa tahu seperti ini loh di pengadilan. Saya rasa itu juga salah satu bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat, karena kalau cuma seperti Bapak ini cuma teori doang gitu kan gitu, kayaknya nggak nyusup ya, tapi dengan praktek, dengan melihat langsung bagaimana sih kemudian pengadilan negeri itu bersikap atau melayani, itu sudah bentuk informasi yang nyata yang mereka bisa lihat. Seperti itu. Karena lebih efektif ya. Lebih efektif, betul. Karena dari mulut ke mulut. Biasanya kalau dari mulut ke mulut itu lebih efektif. Lebih cepat viral. Betul sekali. Nah, Ibu, ini mungkin pertanyaan dari Ibu Yanti di Badan Sambian. Ini kan kalau misalkan seandainya ini Ibu sebagai korban KDRT ini kan pasti merasa takut dan tertekan saat harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang. Karena memang termasuk dalam kaum rentan juga kan. Apakah Pengadilan Negeri Denpasar ini menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi perempuan dan korban kekerasan sendiri, Ibu? Silakan. Baik. Untuk korban seperti Mbak Nika bilang ya tadi, bahwa perempuan korban kekerasan seksual adalah salah satu kaum rentan yang memang harus dilindungi. Jadi di pengadilan ada mekanismenya Mbak untuk memeriksa korban seperti itu. Satu bentuk perlindungan dalam persidangan itu adalah persidangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.
susila seperti itu sifat persidangannya adalah tertutup untuk umum. Tertutup untuk umum tentunya untuk melindungi juga korban dari ekspos dan terlihat dari ekspos. Kemudian itu kan kasus yang menyangkut pribadi banget ya Mbak, jadi kita melindungi supaya tidak terekspos keluar. Kemudian jika perempuan atau korban kekerasan seksual tersebut merasa takut, jika tidak nyaman memberikan keterangan dengan hadirnya terdakwa seperti itu ya, terhadap hadirnya pelaku berada dalam ruang sidang yang sama, maka majelis hakim akan mengambil kebijakan untuk mengeluarkan terlebih dahulu. Jadi saksi atau saksi korban ini bisa memberikan keterangan tanpa hadirnya terdakwa. Terdakwa dikeluarkan dulu dari ruang persidangan sehingga bisa memberikan keterangan dengan nyaman, dengan tenang, bebas dari rasa takut seperti itu. Nanti setelah dan itu kita usahakan untuk tidak masuk dari jalur yang sama. Misalnya ini keluar nih gitu, kita keluarkan dulu. Biasanya kita akan tanyakan dulu kepada pelaku, kepada saksi nyaman atau tidak. Misalnya jika memang ada ketakutan seperti itu, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi itulah bentuk perlindungan dari pengadilan untuk masyarakat dari TPKS. Jadi memang proses persidangan akan dibuat lebih fleksibel ya Bu Hakim ya, betul. Untuk memastikan memang kehadirannya tetap terpenuhi. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mari Kustiawan, Ibu di Denpasar. Nah, sebagai salah satu apakah saya termasuk dalam kaum rentan atau tidak Ibu Hakim? Jadi memang secara ekonomi ini saya tidak mampu. Nah, berhadapan juga dengan masalah hukum. Apakah tersedia layanan bantuan hukum gratis yang memang bisa diakses di Pengadilan Negeri Denpasar? Silakan. Baik. Salah satu dari ini kaum rentan itu adalah itu fakir miskin, artinya masyarakat yang tidak mampu. Seperti saya bilang tadi di awal ya, sudah Mbak Dika saya jelaskan bahwa terhadap kaum mampu ini sering sekali memang terjadi diskriminasi terhadap mereka kan. Seorang lihat sekarang kan lihat seperti saya bilang yang casing dulu ya. Jika orang sudah lihat Mbak punya nih, mereka selalu sekali stigmanya udah langsung ngejudge kayak betul ya, sudah jatuh poin ini. Nah, jadi untuk mereka yang tidak mampu, Pengadilan Negeri Denpasar khususnya itu menyediakan pos bantuan hukum dan beracara secara pro deo. Tetapi itu kemudian diajukan seperti itu. Itu tadi yang saya bilang di depan Mbak bolak-balik. Kami tidak tahu kondisi Bapak Ibu semua masyarakat kalau tidak diberitahukan kepada kami. Jika memang merasa berhadapan dengan hukum, kemudian merasa saya nggak punya nih nanti saya harus berhadapan dengan orang yang punya dan mampu menyewa pengacara seperti itu, saya pasti kalah nih kan banyak yang enggak ada seperti itu. Jadi kami memutus atau mengadili seperti saya bilang di depan bahwa tidak berdasarkan hal tersebut, tapi kami memutus atau mengadili yang berdasarkan fakta di persidangannya seperti apa. Tidak menilai berdasarkan lookingnya, tampilannya itu enggak. Itu sangat dilarang bagi kami. Jadi kalau memang memerlukan bantuan silakan datang kepada kami, sampaikan bahwa saya ini tidak mampu, silakan untuk melanjutkan beracara secara audio atau secara cuma-cuma. Itu juga ada di kami program seperti itu. Nanti akan dibantu, tapi tentunya dengan setelah memenuhi beberapa persyaratan. Untuk persyaratan seperti apa silakan untuk datang ke bagian kami, nanti akan dijelaskan. Ya, itu ya, silakan yang mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaannya Pak Madia. Jadi memang bisa untuk mengajukan, jadi terutama juga entah tidak hanya ini kaum rentan, jadi apapun yang memang kita dibutuhkan jangan mendadak ya Ibu ya, harus jauh-jauh hari karena itu perlu persiapan juga Ibu ya, butuh proses juga. Terutama kalau menyediakan pendamping, lalu juga menyediakan sarana prasarana itu kan juga perlu proses ini. Betul. Nanti baru datang, tiba-tiba nggak ada nih, wah udah nih PN Pengadilan Negeri ini tidak menyediakan kaum disabilitas ini, gitu. Jangan langsung menjudge, wah pengadilan ini nggak ramah terhadap kaum rentan dan disabilitas, tidak. Kami tetap memberikan pelayanan itu tadi. Kami tidak tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan jika Bapak Ibu tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada kami. Tapi kalau pendatang mendadak sebisa mungkin kami. Cuman kan jadi prosesnya kan jadi lebih lama. Betul, jadi lama seperti itu.
Nah, kalau itu kan salah satu hal yang memang ini. Nah, kalau dari tantangan sendiri ya Bu Hakim ya, yang memang dihadapi dalam memberikan layanan hukum yang ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas seperti tadi kan harus lebih jauh-jauhan atau selain itu tantangannya apa lagi sih Bu Hakim? Oke, kalau buat saya sendiri itu adalah menyamakan persepsi kita gitu ya, bahwa memang ini kaum rentan, menyamakan persepsi bahwa kaum rentan dan disabilitas, termasuk kaum disabilitas ini itu mereka itu beda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan, kan seperti itu. Itu yang merubah stigma masyarakat juga terhadap adanya kaum rentan seperti ini. Mereka itu punya keunikan, jadi mereka perlu perlakuan khusus gitu ya. Tapi mereka itu setara sebenarnya, sama sebenarnya sama mereka tetap memperoleh. Dan tantangan berikutnya adalah muncul dari mereka sendiri. Ya kan seperti itu. Kalau mereka memang selalu merasa bahwa rendah diri seperti apa, ketika kita mau bangkit kita memerlukan bantuan orang. Tetapi dari diri sendiri pun kan harus merubah juga mindsetnya. Mereka seperti saya bilang, dari kaum rentan dan disabilitas sendiri, salah satunya penyandang disabilitas itu harus punya mindset juga bahwa mereka itu pada dasarnya adalah sama dengan, maaf kata nih, orang lain, dengan yang normal seperti itu. Mereka itu sama, mereka pun harus bisa memperjuangkan diri mereka sendiri untuk mengakses, untuk memperoleh keadilan tersebut. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada orang, tapi meyakinkan diri mereka tuh bahwa saya juga sama, saya juga berhak loh, seperti itu. Jadi tantangan saya seperti itu, mindset dari orang-orang sekitar kaum rentan maupun disabilitas dan stigma dan mindset dari mereka sendiri yang harus sama seperti itu. Jadi kan nggak bisa, ini kan memberikan pelayanan kepada mereka itu kan tidak bisa hanya sepihak, harus semua, apalagi kemudian di pengadilan itu kan banyak yang terlibat, ya. Bukan hanya kemudian dari pihak pengadilan, karena untuk persoalan itu ada dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak penasihat hukum atau advokat, kemudian ada juga pihak-pihak lain yang terkait seperti itu. Jadi kita harus punya persamaan persepsi bahwa bagaimana sih kita kemudian memberikan pelayanan yang khusus gitu, dalam artian karena kan, tapi memperlakukan mereka setara seperti itu ya kepada masyarakat, sehingga bisa sejalan. Hakim nggak bisa jalan sendiri, atau pengadilan nggak bisa jalan sendiri. Misalnya kita mau nih Mbak memberikan prioritas layanan awal kepada mereka, tetapi kemudian advokatnya tidak siap, jaksanya nggak siap, ya sama aja mereka juga harus nunggu. Kan seperti itu, nunggunya juga lama. Jadi kalau mereka persepsinya sama bahwa oh ini membutuhkan layanan khusus, ya membutuhkan layanan prioritas yang hadir lebih dulu, sehingga kemudian mereka bisa diutamakan. Gitu. Kalau hakimnya udah siap mau memberikan, atau pengadilan siap dari pagi memberikan layanan, tetapi pihak-pihak terkaitnya kemudian tidak memiliki persepsi yang sama, datangnya juga telat, sama aja kan, akhirnya hanya menjadi sebuah teori seperti yang Erika bilang gitu. Jadi membutuhkan persepsi, ya ini kerjasama gitu ya Mbak ya gitu. Nah itu kan kalau kita ngomongin tentang layanan Ibu ya, ini kalau Ibu sendiri sebagai seorang hakim kan itu tadi di highlight bahwa kita harus memiliki pemahaman dan persepsi yang sama itu dalam bentuk layanan. Nah kalau dalam pengambilan keputusan Ibu ya, misalkan sebuah perkara melibatkan kaum rentan dan juga kaum disabilitas, apakah dari mata hukum ini kita setara, kita semua ini sama gitu ya, hukumannya sama aja, baik itu kaum disabilitas atau rentan mau orang dengan umum ini sama aja, atau ada memang hukum yang berbeda gitu Ibu? Kalau hukumnya itu sih sama ya Mbak ya, seperti tadi berarti hukum itu berlaku untuk semua orang, untuk semua orang. Tetapi tentu dalam penjatuhan, dalam mengambil keputusan, hal-hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis hakimnya. Misalnya itu korbannya adalah, misalnya pelakunya adalah anak, termasuk juga kaum rentan tentu saja. Kalau anak ini memiliki aturan khusus memang,
gitu ya. Kita memiliki aturan khusus. Kemudian kondisi-kondisi tertentu dari kaum rentan tentu juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis untuk menjatuhkan putusan. Misalnya menjatuhkan putusan korbannya adalah seorang perempuan misalnya gitu, kemudian dia sampai ingin meninggalkan anak seperti apa gitu ya, tentu akan berbeda dengan jika korbannya itu orang biasa seperti itu terhadap penjatuhan terhadap pelaku. Atau misalnya pelakunya ini perempuan, dengan dasar apa sih, alasan apa kemudian dia melakukan tindak pidana tersebut gitu. Misalnya dia mencari untuk anaknya seperti itu ya. Tentu akan berbeda pertimbangannya dengan yang melakukan perbuatan tersebut dengan dasar yang berbeda. Misalnya dia mengambil sesuatu, dia mau ngasih makan anaknya seperti itu kan, ya itu tentu berbeda kan pertimbangannya seperti itu. Kemudian juga seperti dari dua sisi kita harus melihatnya, dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Tapi yang jelas dibatasi di sini ada misalnya ini sudah ditegaskan kepada korban itu, saya garis bawahi korbannya adalah perempuan. Kami dilarang untuk kemudian menciptakan atau memberikan faktanya stigma yang cenderung untuk menyudutkan kaum perempuan. Misalnya terjadi tindak pidana kekerasan seksual, ternyata ya lu sih tampilannya kayak gitu, misalnya kayak gitu kan, atau kemudian dengan basic pekerjaannya, dia bekerja misalnya di bar atau apa, itu kan tidak membenarkan pelaku boleh untuk melakukan hal tersebut kepada perempuan hanya karena dasar pekerjaannya. Seperti itu. Dan itu juga di kami pun tidak boleh punya stigma, ya pantas aja sih, atau masyarakat itulah kita harus ya nggak boleh kita bilang lu sih tampil wajar, mewajarkan sesuatu yang tidak benar seperti itu. Nah itu itu yang mungkin bisa menjadi persepsi kita bersama ya, orang berpikir wah ini kan ada disabilitas nih, wah nanti dia bakal menang atau bagaimana, lebih hukumnya lebih ringan atau bagaimana, itu bahwa itu semua ada pertimbangannya ya. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan membahas lagi tadi yang kata di segmen yang terakhir, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,6 RPJDI. Nah, itu dia warga kota, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam talk show mengenai layanan hukum bagi kelompok rentan dan juga kaum disabilitas bersama Pengadilan Negeri Denpasar dan juga Ibu Hakim kita ada Ibu Okti yang tadi sudah panjang lebar kali tinggi ya warga kota ya. Udah menjelaskan mengenai layanan yang ada dan pastinya ada selalu stop bagaimana sih peran pengadilan sendiri dalam bagi mereka yang tergolong dalam kaum rentan dan juga disabilitas. Sekarang di sesi yang terakhir ini Bu ya, mungkin ini akan menjadi sebuah refleksi kita bersama. Bagaimana sih, apa saja kira-kira upaya kedepannya atau yang sedang diupayakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang akan terus memperbaiki kualitas dan layanan untuk mereka-mereka kaum rentan juga disabilitas ke depannya? Baik, dari Pengadilan Negeri Denpasar sendiri untuk kemudian meningkatkan pelayanan kami ya, kualitas layanan kami kepada kaum rentan dan disabilitas itu secara infrastruktur kami terus berbenah ya, berbenah untuk memberikan meningkatkan infrastruktur apa yang kemudian bisa kami berikan lebih kepada kaum rentan maupun disabilitas. Kemudian dari personal kami sendiri, dari petugas kami pengadilan itu secara seperti sudah saya sampaikan, secara rutin, secara kontinu itu kami terus menghadirkan, mengasah kemampuan mereka untuk bagaimana sih memberikan layanan. Misalnya dengan mengundang SLB, kami belajar untuk bahasa isyarat sehingga kami bisa ketika ada kaum disabilitas datang mungkin sambil menunggu bantuan datang, setidaknya kami bisa berkomunikasi apa sih yang mereka butuhkan. Dasarnya awalnya apa dulu, kalau memang memerlukan lebih daripada itu baru kita. Jadi menjalin kerjasama dengan SLB juga dengan dinas sosial tentunya untuk pendampingan terhadap masyarakat yang mencari keadilan, pendampingan terhadap perempuan, pendampingan terhadap anak seperti itu. Jadi itu hal-hal yang secara kontinu atau secara rutin itu kami lakukan seperti itu. Oke, nah
Kalau itu kan bagaimana upaya dari pengadilan sendiri selain tadi memang berkoordinasi dengan dinas-dinas dan juga terkait lainnya, ini bagaimana sih Bu, menurut Ibu apakah penting selain memang bagaimana pelayanan optimal ini didukung dengan pelatihan empati dan kepekaan dalam pengadilan itu seperti apa sih, mungkin untuk para aparatur pengadilan itu seberapa penting sih misalkan? Untuk empati itu tentu tuh menurut saya sih itu hal yang penting sekali. Tanpa adanya empati nggak bisa jalan yang seperti itu ya. Seberapa berpun kita melakukan pelatihan empati itu muncul dari dalam. Pelatihan itu hanya buat saya sih hanya sebagai pendukung saja, tetapi empati itu harus lahir dari diri kita sendiri. Itu yang terus-terusan digaungkan atau kami sampaikan kepada melalui pimpinan untuk disampaikan kepada seluruh aparatur. Jadi empati itu atau bagaimana sih kita memberikan pelayanan terbaik kepada mereka itu sudah itu hal yang penting ya Mbak ya. Jadi tidak harus berupa perintah aja. Kalau kita udah melihat hal yang seperti saya bilang tadi, datang pun kemudian kaum disabilitas tanpa atau kaum kemudian tanpa pemberitahuan kepada kami, petugas kami pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oh lihat orang udah nggak bisa jalan atau baru buka pintu ke mobil kesusahan atau mau buka pintu kesusahan, itu kan empati sudah muncul ya Mbak ya. Itu yang harus diasah, dilatih tentu dengan dengan selain dengan bimbingan, tentu dengan praktek nyata seperti itu. Jadi kita lihat udah langsung dibantu, gitu kan, dibantu untuk duduk, kita langsung sampaikan kepada petugas untuk diberikan prioritas terlebih dahulu. Jadi empati dan kepekaan untuk melihat sekitar tanpa kemudian harus menunggu perintah atau menunggu ini, itu tuh hal yang penting. Itu saya pikir udah manusiawi kita ya, rasa kemanusiaan kita yang harus ini ya. Gak mungkin dong kita melihat orang tua gitu kan, kita tega untuk kemudian membiarkan dia bingung atau tidak dilayani seperti waktu itu semoga tidak pernah terjadi lah di pengadilan negeri Denpasar. Jadi empati kepekaan kita untuk melihat apa sih yang dibutuhkan oleh klien pencari keadilan di pengadilan negeri Denpasar itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Betul sekali. Nah Ibu, untuk pesan yang mungkin ini Ibu sampaikan terutama kepada masyarakat khususnya kelompok rentan dan juga penyandang disabilitas ini agar tidak takut untuk mencari keadilan sendiri, silakan Ibu. Oke. Ya, memang nggak perlu takut karena pengadilan itu sekarang kan stigmanya melihatnya pengadilan itu serem gitu ya. Oh betul. Kayaknya mereka kalau datang ke pengadilan sendiri deg-degan gitu ya jalan pengadilan. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Apalagi udah baru masuk aja sampai pintu, wah itu kayaknya baru gitu. Iya. Jadi kami sampaikan tidak usah ragu untuk datang ke pengadilan, tidak usah takut karena sebisa mungkin seperti sudah saya sampaikan panjang lebar kalau tinggi seperti Mbak Nika bilang di depan ya, bahwa pengadilan negeri Denpasar itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua orang, untuk semua pihak. Jadi tanpa membeda-bedakan ya, tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Jadi silakan datang ke kami, sampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk kami berikan. Nggak usah lihat satpamnya serem, enggak, memang satpam kami serem tapi hatinya rintu Mbak. Betul. Ya. Memang harus serem ya. Iya, tapi emang harus serem kalau jejak. Namanya satpam ya. Ini juga satpam. Keamanan. Betul gitu. Tapi tentu dalam memberikan pelayanan itu tetap profesional, tetap lembut lah mereka gitu ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ada ketakutan apapun. Nah, terakhir Ibu, harapan ke depannya seperti apa sih sebenarnya pengadilan di mata Ibu Hakim sendiri yang ideal, yang benar-benar ramah untuk kita semua? Pengadilan yang ramah, yang ideal ya, tentunya pengadilan yang bisa memberikan keadilan bagi semua seperti itu. Seperti saya bilang tadi di depan, pengadilan itu memberikan keadilan yang semua orang tuh sama di mata hukum. Jadi pengadilan mencoba memberikan keadilan yang sama bagi semuanya. Tetapi itu tadi karena ada kaum-kaum tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus seperti itu, tentu kita secara ini kita berikan perlakuan khusus, tetapi secara manusia kita perlakukan sama, mereka mempunyai hak dan ini yang sama bagi pengadilan. Jadi dengan adanya aturan-aturan mengenai kaum rentan dan disabilitas itu tentunya diharapkan
hukum itu tidak hanya mengatur yang kuat dan lantang bersuara, tapi juga melindungi mereka yang selama ini terpinggirkan. Jadi itulah menurut saya makna keadilan yang sesungguhnya. Kita bisa menempatkan proporsi mereka sesuai proporsinya mereka masing-masing. Mantap. Baik, terima kasih loh Bu Hakim, Bu Okti sudah berbagi informasi bersama kami, dan terima kasih juga warga kota. Kalau begitu tidak terasa sudah habis bersama kita dalam program acara pada kesempatan pagi hari ini. Kami dan juga saya Rianka serta narasumber saya yang pamit undur diri. Kami tutup dengan para santi. Santi, santi, santi.